Kenapa anak muda itu takut untuk berbisnis, Pak? Itu mereka nggak punya pekerjaan seolah-olah. Makanya dalam statistik nasional itu seperti buram. Kalau mau pusing, ya berbisnis. Bisnis. Oke, Pak Ferry. Hari ini gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik baik Baik, baik ya. baik Mas Arul baik. Kondisinya aman, aman. Aman aman Aman, masih aman. segala macam aman. Aman segala Oke. macam. Jadi memang 2026 saya bahagia, saya sehat. Oh, itu resolusi 2026. Iya. Nah, gini Pak, ini kan seputar anak muda ya. Oke. Kalau ngomong anak muda, ini terlalu universal Pak, luas. Jadi anak muda ini ketika dikaitkan dengan bisnis Pak, kita ngobrol bisnis, anak muda dan bisnis. Kenapa anak muda itu takut untuk berbisnis Pak? Menurut Pak Ferry nih, gimana? Justru saya malah melihatnya sekarang itu beda dengan generasi saya dulu ya. Justru anak muda sekarang itu malah mereka tuh yang berani berbisnis. Cuman bukan sektor real memang kebanyakan itu. Mereka itu berbisnis di sektor jasa, di sektor produk-produk digital dan lain sebagainya. Ada banyak mungkin pekerjaan-pekerjaan baru yang digeluti kayak teman kita yang sebelah itu, mereka itu gamers loh ya. Dan dia tuh dapat income dari aktivitasnya dia, dapat income. Ada yang juga sebagai influencer, mungkin di zaman saya dulu itu nggak ada. Tapi memang kalau dipetakan di statistik itu mereka nggak punya pekerjaan seolah-olah. Makanya dalam statistik nasional itu seperti buram. Padahal justru anak muda sekarang itu orang-orang pada kreatif. Cuman tidak masuk di statistik nasional. Oke. Mereka sebagai influencer dan lain sebagainya. Betul. Jadi gini Pak, kalau kita sudah ngomong bisnis, mungkin mindset dari anak muda itu kalau tentang bisnis ya udah tentang marketing. Nah, dan anak muda sekarang itu maunya instan. Kalau ngomong marketing, dia nggak mau, Pak. Karena tentang berjualan. Oh iya iya. Padahal ya, kalau dari buku yang saya baca, belajar marketing, kita belajar Kehidupan. hidup. Nah, itu gimana kalau menurut Pak Ferry nih? Kadang mereka itu cara bermarketingnya beda. Kalau dulu kita mungkin yang dimaksud dengan marketing orang langsung jualan diri. Jadi entah itu Jual diri, produk, bukan? iya, Dan produk ya, produk. entah itu produknya berbentuk real ataupun jasa. Tapi anak sekarang itu dia nggak mau. Dia itu kayak nimbrung exposure gitu. Jadi seperti dia memperbaiki platform-platform media sosialnya, akhirnya dinotis sama beberapa brand, akhirnya dibuat kolaborasi dan lain sebagainya. Jadi mereka itu kadang karakter atau cara berjualan mereka tuh nggak secara langsung, tapi ngobrol ke entah itu platform media sosial ataupun secara langsung ya. Ya aku sekarang freelance sih, lagi bikin ini, lagi bikin itu. Tujuannya itu mereka jualan, cuman secara soft. Tapi harapannya itu kenotis sama orang yang diajak ngobrol untuk kolaborasi. Harapannya seperti itu sih. Dan itu sangat inovatif. Saya mempelajari itu disuruh cara teman-teman itu bermarketing. Kalau dulu kan vulgar ya. Langsung jual to the point gitu ya? Iya, mau nggak aku iki loh, aku bisa gini, aku bisa fotografi, aku gini. Enggak. Kalau sekarang mereka tuh menunjukkan dulu di platform mereka masing-masing. Kayak portofolio gitu Pak, ya? Akhirnya harapannya dinotis dan ya kebanyakan dinotis, akhirnya kolaborasi, akhirnya dapat kerjaan. Tapi ada nih Pak, sebagian anak muda yang memang ingin memulai bisnis, tapi mereka lebih takut gagalnya Pak. Gimana solusinya Ya, Pak? karena bisnis itu saya juga pribadi meyakini ya. Kalau mau pusing, ya berbisnis. Berbisnis. Kalau Bisnis kamu itu tidak mudah gitu ya? tidak mudah, Tapi tidak karena sulit. high risk. Karena kan kita harus punya beberapa plan A, B, C sampai ke plan E, exit plan. Cara kaburnya seperti apa gitu loh. Betul. Contoh mungkin gambaran dasarnya orang-orang dulu kan yang tidak pernah terjun di dunia bisnis. Oke, kita mau bisnis A, KP gitu kan. Jadi nah kalau rame, iya kalau rame. Kalau sepi
Jadi kadang anak muda sekarang itu berpikirnya justru malah ini nggak semuanya juga ya, beberapa ya. berpikirnya terlalu instan gitu ya. Iya, Padahal betul. memang perlu proses. Perlu proses juga. Dan ya memang kalau ngomong beberapa kasus anak muda sekarang itu tujuannya investasi, saham, kripto. Padahal itu kan Hal yang instan, Pak ya. returnnya berapa sih? Karena mereka kan ngelihatnya kan beberapa influence yang di atas sana ya. Dari 1T returnnya 10%. Ya 100 miliar, Bro. 100 miliar. Iya, benar. Returnnya 100 miliar. Nah, kalau kita cuma investasi di 1 juta, apalagi 4 juta UMR kita di Malang ya, 4 juta. Returnnya sama 10%. Berapa itu? 40.000. Dari hasil investasi gitu ya. 400.000 itu setahun. 4 juta itu kan kalau 10% maksimal ya returnnya. Itu kan cuma 400.000. 400.000 setahun. Bayangkan bagi 12. Berapa itu per bulan dapatnya? Jangan dibanding sama mereka yang sudah punya ya duit banyak yang mereka investasikan 1T return 10% 100 miliar. Dibagi 1 tahun ya masih miliar hitungannya. Tapi gini Pak, ketika anak muda itu ingin membangun bisnis, tapi dia tidak tahu mulainya dari mana gitu ya, karena memang ada sebagian yang punya privilege meneruskan bisnis orang tua, Oke, atau memang membangun dari nol. Nah, langkah apa? Yang pertama ya, langkah apa yang akan dia bangun? Entah dari personal brand kah, atau modal dulu kah, ataupun pengalaman. Ya tergantung, semuanya penting gitu. Tergantung. Tergantung. Semuanya penting. Ya. Ketika gini, kalau memang kita tidak punya pengalaman, ya kita harus kerja keras. Kalau kita orangnya sudah berumur, itu ada beberapa istilah ya. Aku sempat baca itu. Kalau memang kita terlalu tua untuk bersaing dengan anak muda, ya kita harus punya value yang lebih daripada anak muda. Mungkin ini apa ya? Pembanding ya. Ketika orang mau cari kerja umur maksimal 30, padahal kita udah umur 33 nih. 33. Ya kita harus punya value yang lebih. Perusahaan kalau tahu kita punya value yang lebih dari divisi yang dibutuhkan sama perusahaan, walaupun kita umurnya 33 lebih dari 3 tahun, kita pasti diambil kok. Karena potensi Pak ya. Karena kita punya value. Kekalahannya kita Pak di umur, tapi kalau kita nggak punya pengalaman, ya kita harus mau bekerja lebih keras lagi dan mau dibayar untuk lebih rendah lagi. Nah kebanyakan orang sekarang udah nggak punya pengalaman, umurnya tua, minta gaji gede. Nah sekarang pertanyaannya, kita sebagai owner bisnis, emang mau merekrut orang kayak gitu? Ya nggak mau pastinya. Ya, sama kayak bisnis tadi itu. Kalau emang tidak berpengalaman, yuk belajar dulu. Coba dulu di hal yang kecil, bisnis yang kecil aja sudah. Bisnis yang kecil dulu, dicoba dulu. Kalau emang kita punya privilege terhadap modal dan sebagainya, yuk kita harus belajar dulu. Tapi memang harus proporsional enggak Pak? Antara modal dulu atau pengalaman dulu? Tergantung. Gini, kalau di posisi saya ya, saya punya modal gede nih, nggak punya pengalaman. Ya, ini salah satu ya. Ya, saya harus kerjasama sama orang yang punya pengalaman, yang sudah berpengalaman di rencana bidang bisnis kita. Tapi kalau kita punya pengalaman yang bagus, kita punya sistem yang sudah mulai kita mau bentuk, tapi kita nggak punya modal, ya kita cari investor. Cari orang yang kira-kira punya duit tapi mereka nggak bisa menjalani bisnis itu dan nggak punya waktu, ya kita presentasi ke mereka. Kalau contoh real yang sekarang, pengalaman nggak ada nih, modal nggak ada nih, Nggak ada, udah tidur aja. Enggak, modal keberanian akhirnya kan, Modal keberanian. modal keberanian sama kita komitmen ya Mas Harul, kita harus kerja lebih keras, kita harus meluangkan waktu lebih banyak karena kita dua-duanya nggak punya modal, nggak punya pengalaman, tapi kita mau berbisnis ya, bisnis kita rencananya. Oh ya, yang ini. Jadi kita modalnya apa? Semangat dan kerja keras. Itu juga modal gitu. Itu menurut keyakinan saya. Kan sekarang sudah 2026 ya. Aha. 2026. Nah, bisnis apa yang paling menjanjikan di tahun ini Pak?
untuk anak-anak muda nih khususnya. Kalau mau meniti, kuasai bisnis yang berhubungan langsung dengan sosial, dengan manusia, yang sekiranya nanti tidak digantikan sama kemajuan teknologi. Contoh ya bidang jasa yang memang mengharuskan kita itu berhubungan langsung dengan manusia. Hindari hal-hal yang berulang. Contoh pengetikan berulang itu, administrasi, pembukuan itu berulang. Jadi pekerjaan berulang, dari itu hindari hal seperti itu. Jadi kita harus berfokus kalau mau meniti di sektor-sektor jasa yang berhubungan langsung dengan manusia, yang butuh benar-benar humanoid. Oh iya, bos. Ya, yang benar-benar manusia itu, yang kebutuhan manusia. Seperti itu sih. Bukan yang analisis data dan lain sebagainya. Karena sekarang sudah tergantikan oleh AI. Iya, betul. Nah, tapi lagi-lagi anak muda itu insecure, Pak, karena perkembangan zaman dengan adanya AI kan ya. Adanya AI, wah tenaga ini akan digantikan oleh AI. Nah, lagi-lagi tentang mindset, Pak. Nah, AI ini bukan sebagai ancaman, tapi malah mempermudah kita untuk menjalankan aktivitas. Betul. Betul, dan saya sepakat dengan keyakinannya Mas Sarul. Jadi memang ya tergantung mindset kita juga ya. Kalau memang itu kita ketakutan dengan adanya kemajuan teknologi, maka kita akan terbenam terus terbenam terus, akan ketinggalan terus. Tapi kalau kita mengoptimalkan kemajuan dari teknologi, maka teknologi adalah sebagai tools tambahan kita. Itu yang saya yakini. Saya bergerak di bidang jasa konsultan marketing ya. Jadi banyak tools-tools AI yang saya juga pergunakan. Betul. Kayak Mas Harul kan juga di jasa desain grafis ya dan ilustrator ya. Segala macam. Nah, segala macam guys pokoknya. Oke. Kan juga pakai tools AI. Ya, tentunya pasti, Pak. Tentunya Karena untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke. Betul. Oke, cukup jelas, Pak. Jelas sekali dan informatif. Singkat padat ya nih hari ini ya. Singkat padat, singkat. Ini Terlalu singkat. sebenarnya Oke, sih kita hari ini latihan next episode. latihan Oke. on cam sih kan. Closing statement dulu, Pak. Untuk anak muda yang ingin memulai bisnis. Apa bekal utama yang diperlukan? Yang terpenting itu kalau bahasa kerennya sekarang itu circle Relasi ya. relasi. Kalau bahasa agama saya itu silaturahmi. Agama apa namanya? Islam kebetulan. Oh, kebetulan. Bukan kebetulan. Oh, kebetulan. Ya kebetulan saya lahir dari orang Muslim. Jadi Ikut-ikutan. akhirnya Muslim. Seandainya saya mungkin lahir dari agama Konghucu, ya belum tentu juga saya langsung jadi Muslim. Belum tentu. Tapi alhamdulillahnya saya lahir dari keluarga Muslim ya, dan otomatis Muslim. Kok kebetulan? Akhirnya kebetulan. Menurut saya kebetulan, tapi menurut Gusti Allah ya bukan kebetulan. Itu emang sudah takdir. Oke. Jadi hal terpenting yang harus dimulai silaturahmi atau bangun Bangun relasi. networking ya kalau bahasa. Networking kalau bahasa kerennya sekarang networking. Oke. Seperti itu sih. Sebelum dan semuanya itu yang harus Persiapkan. dilakukan. Oke. Kalau saya pribadi dulu memang di tahun 2023 itu mewajibkan diri saya pribadi untuk bertemu seseorang setiap hari minimal 1, target 2 Penting itu, Pak. orang baru yang Penting, nggak pernah aku ketemu dulu itu. Karena saking dulu aku kan nggak punya kenalan, ya belajar. Omongan orang itu adalah pembelajaran, tempat itu adalah sekolah. Ya seperti itulah.